Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Mulyawan, di channel Salam Analis. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang tata cara dan tahapan untuk validasi metode, sekarang saya coba mau sharing tentang bagaimana mengolah data validasi atau verifikasi metode uji. Ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini ada data yang boleh dibilang ini adalah salah satu hasil dari data verifikasi atau validasi ya. Yang pertama akan kita bahas adalah data linearitas. Nilai linearitasnya, nilai R-nya atau koefisien korelasinya itu harus lebih besar sebandingan dari 0,995 ya, dengan cara membaca SRM FE dan diperoleh data sebagai berikut ya. Oke, dimulai dari ini kita menggunakan 10 ulangan ya. Terus kita baca di sini standar 0, standar 1, standar 2, 3, 4 dan 5 ppm FE ya. Berikut hasil pengolahannya. Ya, kita lihat di sini ada linearitas. Nah, ya. Yang pertama kita lakukan adalah saya besarkan dulu ya. Dari hasil tadi setiap pembacaan absorbansi itu kita buat rata dari setiap ulangan 10 kali ulangan tadi ya, untuk yang 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita buat kolom baru di sini ya, untuk standar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus absorban ini ya, ini kita samakan dengan rata dari setiap konsentrasi. Seperti di sini kita lihat tadi ya. Absorban ini sama dengan C15. Kita lihat di sini C15. C15 ya, rata dari 0. Ya. Terus selanjutnya R15, G15, I15 ya. Ini adalah rata. Nah, ini adalah rangkumannya ya. Standar 0 rata absorbannya. Nah, dari konsentrasi dan rata absorban ini kita buat persamaan, di mana R itu dengan rumus Corel ya. Kalau kita klik ini Corel sumbu X dan sumbu Y, lalu didapatkan nilai 0,99 ya. Artinya untuk linearitas ini memenuhi persyaratan ya, tadi minimal R-nya itu lebih besar sama dengan 0,995 ya. Selanjutnya nilai A atau intercept ya. Di sini rumusnya kita lihat intercept sama dengan intercept dalam kurung sumbu Y, sumbu X. Ya, hati-hati di Excel ini ada yang angkanya menggunakan koma, ada yang menggunakan titik. Di sini saya menggunakan titik untuk membuat 1,00 ini ya. Oke, selanjutnya untuk slope, nilai B atau slope itu adalah seperti ini. Slope sama dengan slope, lalu kita blok si daerahnya di sumbu Y dulu baru sumbu X ya. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan Y sama dengan minus 0,00117 plus 0,075 X ya. Nah, nanti persamaan ini akan dipakai untuk menghitung konsentrasi real dari si setiap ulangan ini. Contoh misalkan untuk absorban 0,002 ini kita masukkan ke dalam persamaan tadi ya, persamaan Y sama dengan minus 0,07 ditambah 0,075 X, sehingga dia mendapatkan, kalau misalkan di sini kita lihat, nah di sini C5 ini sebelahnya ini dikurangi R dolar. Kalau dolar itu artinya bahwa dia sel yang dikunci ya, jadi dia nggak bakal pindah kemana-mana. Ya R12 ini adalah
interceptnya ya. Jadi dia R minus intercept dibagi slope. Slope-nya itu R13. Nah, terus kita lihat di sini. Oke, ya. Ini enaknya ya kalau di Excel itu tinggal kalau udah ada ini, misalkan ini saya hapus dulu semua nih ya. Delete. Ya. Nih. Sama dengan dalam kurung ini kan. Ini kan dikurang tadi adalah si ini ya. Nah, terus kurung tutup dibagi dia. Nah, supaya si R ini dia nggak lari-lari, kita tambahin dolar di situ, R dolar 12 sama R dolar 13. Ya. Nah, jadi ya. Ini tinggal kita tarik. Tuh. Ya. Terus kalau nggak dikasih dolar gimana? Oke, kita coba nggak dikasih dolar ya. Kita undo ya. Terus kita nggak kasih dolar. Apa yang terjadi? Kalau kita nggak kasih dolar, ya kita tarik. Nah, ini yang terjadi. Div 0 ini kenapa? Karena ini kalau kita lihat di sebelah sini, tuh dia lari ke bawah. Nah, supaya nggak lari, yang tadi di atasnya itu, ya, yang tadi ini ya R-nya ini supaya tetap di intercept kita kasih dolar ya. Terus ini juga kita kasih dolar. Tes. Kita tarik. Lakukan untuk di yang standar 1, standar 2 sehingga dia mendapatkan data ini ya. Nah, sekarang samakan nanti kalau sudah selesai. Lalu di sini kita lihat kita bisa mengulang data ini ya. Lihat di sini ada ratanya. Kalau rata gampang, rumusnya adalah average, terus kita blok, ya, kita hitung. Lalu ada stdef ya, sama ini juga stdef sama dengan ini. Silakan. Nah, persen RSD itu dapat dari mana? Persen RSD adalah simpangan baku dibagi dengan rata dikali 100% ya. Dapatkan persen RSD. Oke, untuk yang 0 ini nggak ada persen recovery-nya ya. Tapi untuk yang standar 1 sampai 5 ada persen recovery. Caranya gimana? Kan kita udah tahu nih bahwa teoritisnya di atas 1 ppm ya. Nah, ini dapatnya berapa? Ini dapatnya 1,010 ya. Jadi dia adalah hasil yang kita dapat dibagi dengan nilai teoritis 1 ppm ya dikali 100. Makanya dia dapatnya ini 196. Begitu juga dengan yang 2 ppm 112 karena dia dapatnya 2,002. Terus yang 3 ppm dia dapatnya 95,5% karena dia dapatnya 2,86. Ya, 2,86 dibagi 3 dikali 100%. Ini juga sama ya. Dapat 98 karena 3,95 dibagi 4 dikali 100%. Oke. Nah, kalau melihat data ini ya, ini data yang baik karena tidak ada yang keluar dari plus minusnya untuk secara langsungnya. Ya, terlepas apakah data ini memang tidak ada yang keluar, tapi ya memang ini hasilnya gitu, ya. Oke. Di sini kita lihat. Nah, ini kalau kita mau melanjutkan, kita mau olah data ya. Kita bisa lihat di sini ada mencari slope, rumusnya sigma xi yi dikurangi dengan sigma xi yi dibagi n ya, dibagi lagi dengan sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi kuadrat dibagi n, itu adalah slope ya. Nah, gimana caranya? Dari data ini ya, kan ini ada xi yi ya, ini udah saya copy ke sini xi yi. Nah, yc itu adalah kalau kita lihat di sini yc adalah Q18 dikali R13. R13 itu apa? Jadi oke. Ini dimasukkan ke dalam
persamaan yang tadi ya didapatkan adalah nilai absorban terukur ya. Nanti kita lihat di sini Q18 dikali R13. R13 itu tadi adalah slope ya. Terus di dalam kurung tadi ditambah R12. Kenapa? Karena dia pindah ruas jadi plus ya. Sorry, ini plus R12 jadi dikurang karena nilainya segitu. Mohon maaf. Oke. Nah, ini ditambah. Kita tinggal tarik ke bawah karena ini sama semuanya ya. Terus dapatlah. Nah, ini YI min YC tinggal kurangkan ya, ini dikurang ini lalu dikuadratkan. Ya, lalu ada XI min XR. XI adalah ini konsentrasi ya. Sementara XR adalah rata dari konsentrasi yang 6 itu tadi, 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 lalu dibagi 6, ratanya adalah 2,5 ya. X min XR lalu dikuadratkan, di mana slope itu nanti dia sama dengan R3. R3 apa? Slope tadi tuh, R13 sorry ya ini. Terus kita lihat RSD, SIX-nya itu adalah simpangan baku dari YI min YC kuadrat ya. Terus di Y0 itu di sini ada rata absorban sampel di presisi. Nanti kita lihat di sini, tapi di sini sudah saya hitungkan. Lalu di sini ada Y0 min YR kuadrat, lalu 1 ditambah 1 per N. Kenapa 1? Ini karena N-nya itu ada 6. Apa yang 6 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Lalu di sini ada rumus satu persatu dan segala macam. Di sini sudah saya ini kan ya. Di mana nilai dari XI min XR kuadrat. Terus di sini ada nilai B-nya ya. Terus ada nilai Y0 min YR kuadrat hingga dapatlah nilai ini. Ya, terus ini diakarkan ya SQRT dari nilai di atas. Oke, maka didapatkan mu regresi kalau kita mau menghitung ketidakpastian itu adalah ini ya. Jadi akar V27 dibagi V26 dikali V23 ya. Oke. Terus nah dari sini kita mendapatkan apa? Kita juga bisa mendapatkan nilai teoritis dari limit deteksi dan limit kuantifikasi. Caranya tadi kita sudah dapat SCX, SC per X atau RSD dari simpangan baku dari persamaan regresi. Kalau kita menggunakan 3 kali L SCX itu adalah LDI, nah maka nilainya ini ya teoritisnya. Nanti kita tinggal buat konfirmasinya. Terus kalau ini kita pakai 10 dari SC per X, di mana nilainya akhirnya jadi 0,07 ya. Oke, ini ada evaluasinya, berarti nilai linear regresinya karena dia mendekati 1 atau dia lebih besar pada 0,995, berarti dia linearitasnya bisa diterima, masuk standar ya. Bagaimana dengan presisinya? Kita lihat. Nah, cara kerja presisinya gimana? Aduh, saya lupa. Kita lihat dulu ya. Soal ini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, cara kerja sampelnya ya. Sampel di pipet 50 mili ya. Ditambahkan 10 ml HNO3 pekat dan dalam beker glass 250 ml dipanaskan suhu 150 derajat hingga volume 50%, lalu ditambahkan 10 ml HNO3 pekat dan dipanaskan suhu 150 derajat hingga volume 50% lagi. Dan dinginkan lalu ditera di labu takar 100 dengan air demin. Nah, perhitungannya adalah konsentrasi Fe miligram per liter sama dengan miligram semacam kali Fp, di mana di sini Fp-nya itu 1 karena tidak ada
dengan cerah. Ya, kita lihat ini presisi dengan syarat keberterimaan persen RSD itu lebih kecil sama dengan dari 2/3 CV Horwitz, ya, dan digunakan repeatability dan reproducibility, di mana repeatability untuk melihat keterulangan, reproducibility itu kita melihat apakah dengan analisa yang berbeda ini kita masih memberikan nilai yang presisi atau tidak, ya. Di sini ada analis 1, ada analis 2 absorbannya. Oke, kita lihat data pengolahannya. Pengolahan datanya untuk presisi. Oke, ya. Nah, di sini absorban dari analis pertama, ini absorban analis kedua, ya. Nah, di sini persamaannya kita tinggal masukkan yang tadi dari data yang tadi kita copy ke sini. Nah, untuk dapat nilai ini, ya, kita nggak usah capek-capek, ya. Kita tinggal sorot aja, nih ya. Saya nolin dulu. Oke, kan kita tadi udah punya nilai ini ya, intercept dan slope. Kita tinggal sama dengan dalam kurung nilai ini dikurangi, kita masuk ke linearitas. Kan ini ya, tutup kurung dibagi slope. Enter. Tuh. Nah, ingat kan supaya dia nggak pindah, ini kita harus kasih dolar. Ini juga kita kasih dolar. Ya. Nah, enter. Tarik ke bawah. Thread. Kita hitung ratanya dengan cara average dari blok, semua data 10 kali ulangan, terus standar deviasinya juga sama, ya, sama dengan STDF blok 10 ulangannya. Nah, untuk persen RSD-nya itu kita sistem bahan baku dibagi rata dikali 100%, ya. Lakukan hal yang sama untuk yang reproducibility. Nah, di sini kita bisa lihat berapa sih koefisien variasinya dari CV Horwitz, ya. Kita lihat ini adalah satuannya miligram per liter dengan rata 1,92, ya, ini 1,847. Kita buka file CV Horwitz. Oke, kita masukkan untuk satuannya ppm, ya. Tadi berapa? 1,952. 1,952. Nah, di sini nilai 2/3 CV Horwitz ini adalah 9,65, ya. 2/3 CVH adalah 6, mana tadi, oke, ini ya, 2/3-nya adalah 9,65. 9,65. Nah, dengan repeatability dia bisa diterima. Kenapa? Karena persen RSD-nya itu ya 3,68 lebih kecil dibanding 9,65. Berarti presisi repeatabilitas MS masuk sana atau diterima. Nah, bagaimana dengan reproducibility? Kita harus menggunakan uji F dan uji T untuk melihat itu. Tapi karena di sini kita tujuannya hanya untuk melihat keberagaman, itu kita bisa pakai uji F, ya, dimana uji F-nya ini kita membandingkan dengan F-test, ya. Di sini ada F-table, nilai F-table-nya itu kita dapat 2,98, dari mana dengan F inverse dengan alpha 0,05, ya, di mana ulangan 1 itu ada 10, ulangan 2 ada 10, didapatkan F-table-nya itu nilainya 2,98. Nah, F hitungnya itu di mana? F hitungnya itu adalah simpangan baku dari setiap ulangan ini dikuadratkan, ya, di mana nilai yang paling tinggi ditaruh di atas, ya. Kebetulan di sini yang paling tinggi 3,65, yang ini
dia dikuadratkan dibagi 2,83 kuadrat dan hasilnya adalah 1,85. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka presisi reprodusibilitas di MS atau diterima ya. Oke, ya, ini kalau misalkan kita mau menghitung nilai T-nya itu bisa untuk uji banding atau akurasi, tapi saat ini kita tidak menggunakan itu. Untuk presisi bisa diamati lagi, kita lihat untuk yang repeatabilitas karena nilai persen RSD-nya itu lebih kecil pada 2/3 Spirovic yang nilainya 3,68 lebih kecil pada 9,65, maka presisi repeatabilitas masuk standar. Untuk ulangan dengan menggunakan metode reproducibility ada analis 1 dan analis 2 menggunakan uji F di mana F hitung lebih kecil pada F tabel 1,85 lebih kecil pada 2,98 ya, dengan N10 dan alpha 5% ya. Ini adalah berarti presisinya tidak berbeda nyata atau keberagamannya itu tidak beragam ya. Terus selanjutnya kita lihat akurasi ya. Oke, di sini akurasi dengan cara recovery. Cara keberterimaannya adalah 80 sampai 120% untuk recovery menggunakan metode spiking yang menambahkan 0,5 ml standar F 100 mg per liter ke dalam sampel dan diperlakukan sama seperti sampel di preparasi. Lalu inilah data absorbannya. Kita lihat di sini ya untuk data akurasi. Nah, di sini karena kita men-spiking 0,5 ml 100 mg per liter ke dalam sampel, artinya yang kita tambahkan adalah 0,5 ppm. Dari mana? Karena 0,5 ml dikali 100 ppm dibagi 100 nih ya, 100-nya. 100-nya apa itu? Karena di preparasi kita lihat ya, di preparasi sampel nih, kita lihat di preparasi sampel itu labu terakhirnya adalah labu 100 ya. Jadi dia yang kita masukkan adalah 0,5 ppm ya dalam labu 100. Sehingga absorban ini yang recovery kita olah datanya sama kayak tadi ya, ini masukkan ini dikurangi yang nilai persamaan tadi A dan B-nya yang ada di linearitas, lalu dapat ini dia C3. Kenapa? Karena ini adalah sampel yang ditambahkan dengan standar ya. Nah, untuk C2-nya itu kita pakai 0,5 0,5%, 0,5 ppm kali ya. Sorry, di sini 0,5 mg per liter ya. Sama semuanya ya. Nah, lalu recovery-nya itu kita tinggal hitung. Nah, di sini kita ada C1 ya. C1-nya itu adalah rata dari presisi repeatabilitas. Ya, kalau lihat di sini ya, D6 itu adalah ulangan pertama untuk yang C3 ya, C3. C2-nya itu kan tadi yang 0,5 yang ditambahkan, lalu C1-nya itu adalah rata ya. Di sini D16 kita lihat di presisi D16. Nah, ini adalah ratanya ya. Jadi akurasi kita lihat sini kalau misalkan telah kita praktekin ya, ini sama dengan dalam kurung ini dikurangi ya, kita ke presisi rata ya, dibagi sini lagi ya, D7 aja
7,6 ya. Tinggal kali 100% ya, karena belum kali ini kali 100. Di sini ada ya, tinggal tarik bawah. Set. Wah, apa yang lupa? Dolar. Jangan lupa dolarnya ya. Ini kasih dolar supaya dia nggak pindah. Ini kita tarik. Oke, bisa dilihat di sini ya, recovery-nya itu 98, 90, 87. Tadi syarat keberterimaannya itu 80 sampai 120 ya persen. Nah, ini karena dia ada yang di atas 100% dan ada di bawah 100%, ini tidak bisa dirata-ratakan ya. Berarti ini tidak kita gunakan datanya, tapi kita buat rentang. Yang paling kecil berapa ini? Berarti yang paling kecil adalah 87. Di sini 87 ya, berarti 87,86 hingga yang paling besarnya adalah 103,78 103,78%. Oke ya. Nah, karena 87,86 sampai 103,78% ini masuk dalam rentang 80-120, berarti dia masuk dalam standar ya. Oke, sini selanjutnya kita lihat data dari limit deteksi ya. Di sini kita lihat limit deteksi. Oke, nah tadi kan ada dua cara ya. Ada cara untuk mendapatkan limit deteksi itu kita ukur belangko, atau cara tadi menggunakan persamaan regresi ya. Nah, di sini saya melakukan pengukuran belangko ya. Lalu dilakukan konfirmasi terhadap identitas dari si limit deteksi teoritis ya. Di sini yang pertama itu untuk LD itu dibuat konfirmasi 0,12 dan 0,20 ya. Untuk LK kita buat juga ya, kan syaratnya nanti kita bahas ya. Nah, untuk LK itu ada syaratnya, selain positif, presisinya itu dia persentase-nya di bawah 2/3 severe rate, dan akurasinya itu 80 sampai 120. Dan dibuat 0,28 dan 0,50. Ya, kita lihat pengolahan datanya. Ya, ini LOD ya. LOD kita menggunakan cara menggunakan pengukuran belangko. Diukur belangko, diperlakukan seperti sampel, lalu diukur, dapatlah absorban dari belangko tersebut ya, lalu kita convert ke dalam persamaan sama seperti cara sebelumnya ya, dapatkan ini. Nah, didapatkanlah LD teoritisnya itu 0,12 dan 0,28. Kita lihat di linearitas tadi kita sempat bahas di sini 0,02 dan 0,07 ya. Di sini dapatnya 0,212 dan 0,28. Tapi yang di sini kami membuat untuk yang 0,12 karena 0,07 dia masih banyak yang tidak terdeteksi, jadi kita buat di sini. Dan ternyata yang 0,12 pun ketika kita absorbannya itu kita konfirmasi ada yang tidak terdeteksi, berarti 0,12 ini bukan limit deteksinya ya, karena syaratnya dari limit deteksi LD itu adalah positif. Yang positif atau bukan dari si absorbannya, tapi dari konsentrasinya. Walaupun absorbannya positif 0,1, pas di sini ternyata dia negatif ya, konsentrasinya berarti dia bukan limit deteksinya. Kita lihat, kita buat larutan di atas 0,12, coba di sini 0,2, dapatkan absorban seperti ini. Dan ketika kita convert ke dalam, ini masih convertnya ke itu ya, persamaan yang tadi di awal. Kita masukkan ke dalam persamaan, ternyata dia semua positif. Artinya limit deteksinya adalah itu
0,20 mg per liter ya LD-nya. Terus bagaimana dengan LK-nya? Nah, di sini LK teoritisnya kan 0,28. Kita buat 0,28. Ya, sama di sini ada larutan 10 kali ulangan, terus dia juga didapatkan absorban. Ini pas diukur semuanya positif, tapi dia tidak presisi. Kenapa? Lihat nih RSD-nya tinggi. Ya, RSD-nya itu 26%, sedangkan kita lihat CV Horwitz-nya untuk rata ini 0,91% ya. Kita lihat CV Horwitz 0,91 ppm, sorry, 0,91 ppm itu 2/3 CV Horwitz, yaitu 10,28 ya. CV Horwitz-nya, CVH-nya itu 2/3-nya itu 10,28. Nah, karena persen RSD-nya itu mendapatkan 26,61, itu lebih besar daripada 10,28, artinya 0,28 ini bukan. Karena kalau untuk LK itu dia selain positif ininya, dia harus presisi dan akurat. Ini sebelum kita lihat akurasinya, dia masih tidak presisi ya. Apalagi lihat akurasinya itu hanya 48%. Ya, sedangkan tadi syaratnya 80-120%. Maka dibuatlah larutan dengan konsentrasi di atasnya. Di sini kita buat 0,50, lalu ini absorbannya, dan ini adalah konsentrasinya. Dan di sini ya kita lihat tadi CV Horwitz-nya, kita copy dulu di sini dash ya. CV Horwitz 10,28, kita dapat persen RSD-nya itu 4,51, dan di sini recovery-nya kita dapat dari mulai 90 ya sampai 103,97. Artinya LK-nya adalah 0,50 mg per liter. Oke teman-teman, artinya ini dia sudah selesai pengolahan data dari verifikasi atau validasi metode ya. Untuk saat ini kami membahas tentang verifikasi metode, validasi metode untuk data penetapan FE menggunakan AS ya. Jangan takut untuk bertanya, silahkan bisa komen di di YouTube kami, dan jika ada pertanyaan silahkan bisa menghubungi kami di YouTube atau di sosial media kami. Mungkin itu saja yang dapat saya share. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam analis.